Orang yang senang mencintai Allah ialah orang yang membebaskan dirinya dari segala nafsunya. Dan sebagai akibat daripada itu, dia hanya menyibukkan dirinya dengan berzikir kepada Allah. Jika seseorang menyembah Allah selama 1000 tahun, lalu kemudian untuk sesaat saja dia berpaling dari Allah, maka momen ketika ia berpaling dari Allah tersebut lebih berdampak pada kehidupan dunia dan akhiratnya daripada 1000 tahun penyembahannya. Orang yang mencintai Allah laksana bintang indah berkelipan. Jasad mereka berada di bumi, akan tetapi roh mereka bebas di balik hijab karena kecintaan. Mereka terus tabah apabila ditimpa kesusahan dan bencana. Lupalah mereka akan dunia. Begitulah rindunya hati para arifin. Kesabaran adalah menelan kepahitan tanpa mengerutkan kening. Lebih baik mata itu buta jika tidak menghargai keindahan Allah. Lebih baik lidah itu bisu jika tidak menyebut nama Allah. Lebih baik telinga itu pekak jika tidak mendengar nasihat-nasihat Allah. Lebih baik anggota badan itu mati jika tidak melakukan perintah Allah. Barang siapa yang tidak menghafal Al-Quran dan hadis, maka tidak boleh diikuti dalam berbagai hal. Karena ilmu kita terlahir dari kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah. Keikhlasan adalah rahasia antara Allah dan hambanya, yang bahkan tidak diketahui malaikat untuk ditulis, tidak pula diketahui setan untuk dirusak, tidak diketahui nafsu untuk digoda. Barang siapa yang berjihad melawan hawa nafsunya di jalan Allah dengan taubat, maka ia akan dibimbing ke jalan keikhlasan. Seseorang tidak akan merasakan manisnya keimanan sebelum tertimpa musibah atau sakit, dan ia bersikap ridho dan sabar terhadapnya. Kita tidak akan pernah bisa melawan musuh di luar kita, kecuali terlebih dahulu kita melawan musuh kita di dalam diri kita sendiri. Barang siapa memperoleh kemenangan atas dirinya sendiri, ia akan memperoleh kemenangan atas musuh-musuhnya. Dan siapapun yang dikalahkan oleh dirinya sendiri akan dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Ada 4 perkara yang dapat mengangkat seseorang hamba untuk menuju kedudukan tertinggi, meskipun amal dan ilmunya sedikit, yaitu kemurahan hati, kerendahan hati, kedermawanan, dan keluhuran budi pekerti. Jika seseorang tampak sebagai wali Allah yang agung dan dia berjalan di atas air dan berdoa di atas sejadah di udara, namun dia melakukan satu tindakan yang bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad, maka orang ini bukanlah wali Allah, melainkan dia adalah setan. Hakikat syukur adalah tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk berbuat maksiat kepadanya. Seorang sufi bukanlah hanya berdiam diri di masjid dan berzikir saja tanpa bekerja untuk nafkahnya, sehingga untuk menunjang kehidupannya dia menggantungkan diri hanya pada pemberian orang lain. Sifat-sifat seperti itu sangatlah tercelah. Karena sekalipun ia sufi, ia harus tetap bekerja keras untuk menopang kehidupannya sehari-hari, di mana jika sudah mendapat nafkah, diharapkan mau membelanjakannya di jalan Allah. Kalau kuberikan mutiara hikmah secara cuma-cuma, aku khawatir kau takkan menyadari betapa tinggi nilainya. Kalau kujual kepadamu, aku khawatir kau takkan sanggup membelinya dengan harga yang sesuai. Maka selamilah samudra. Jika kau menyelaminya dengan kesabaran, niscaya akan kau dapatkan mutiaramu.